Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Nursak dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nursak yang telah memimpin doa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Nursak, Hadir, Ibu. Sophia, Hadir, Ibu. Dalva, Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Alhamdulillah, ternyata sudah hadir semuanya ya. Lanjut kepada materi yang akan dibahas pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai, nanti ya, searching dulu. Mengenai termodinamika. Sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah. Ya. Dalam termodinamika ini, apakah kalian mengetahui alat-alat ini? Tahu, Bu. Tahu. Mengetahui. Pastinya ya, karena alat-alat ini sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Alat-alat ini juga memiliki hubungan dengan hukum termodinamika yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian dari sistem lingkungan, mempromosikan hukum-hukum termodinamika yaitu hukum ke-0 termodinamika, hukum ke-1 termodinamika, hukum ke-2 termodinamika, dan hukum ke-3 termodinamika. Yang selanjutnya mengaplikasikan atau menerapkan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula yang selanjutnya yaitu mampu menetapkan hukum termodinamika ke-1 dan ke-2 dalam contoh soal. Lanjut ya. Lanjut kepada pengertian dari termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ada termos yang berarti panas, dan yang kedua ada dinamik yang berarti perubahan. Jadi, termodinamika ini merupakan perubahan panas atau secara ilmu fisika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi energi lainnya. Yang selanjutnya, di dalam termodinamika juga dikenal dengan dua istilah yang harus diketahui. Yang pertama ada istilah sistem, dan yang kedua ada istilah lingkungan. Sistem merupakan suatu keadaan yang menjadi objek utama.
dan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Misalnya, kita memiliki sebuah gas yang berada dalam tabung, maka gas dapat dikatakan sebagai sistem karena suatu objek atau yang kita amati, dan tabung dapat kita sebut sebagai lingkungan karena berada di luar sistem dan mempengaruhi keadaan sistem. Yang selanjutnya, hubungan dari sistem dan lingkungan yaitu menghasilkan sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka terjadi apabila pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda dengan lingkungannya. Jadi terjadi pertukaran antara panas, kerja, dan lingkungannya. Yang kedua, ada sistem tertutup. Sistem ini terjadi pertukaran energi, yaitu panas dan kerja, tetapi tidak dengan bendanya, yang menjadi pertukaran dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, ada sistem terisolasi, yaitu tidak terjadi pertukaran antara energi atau kerja dengan lingkungannya. Jadi tidak ada pertukaran sama sekali. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan contoh dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka terdapat sebuah gelas yang berisikan air yang bersuhu tinggi, misalkan hangat ya. Gelas tersebut tidak tertutup, maka akan terjadi panas itu pertukaran dengan lingkungannya. Dan yang kedua, ada gelas yang berisi air kemudian ditutup. Itu merupakan sistem tertutup. Jadi, hanya terjadi pertukaran energi dan bendanya tidak terjadi pertukaran. Jadi ketika kita memegang benda tersebut hanya terasa panas. Yang selanjutnya ada sistem terisolasi. Contohnya air yang berada di dalam termos. Keadaan ini mempertahankan air yang berada di dalam termos tersebut. Selanjutnya, lanjut kepada sub pokok materi kali ini, yaitu mengenai hukum-hukum termodinamika. Secara umum, hukum-hukum termodinamika dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum ke-0 termodinamika, yang kedua ada hukum ke-1 termodinamika, yang ketiga ada hukum kedua termodinamika, dan yang terakhir ada hukum ketiga termodinamika. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hukum ke-0 termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Contohnya, seperti dua air, panas dan dingin disatukan, maka akan terjadi kesetimbangan termal, yaitu air akan menjadi hangat. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan termal. Yang selanjutnya, kita perhatikan gambar. Dari gambar berikut, terdapat A dan C yang memiliki kesetimbangan termal, dan benda B memiliki kesetimbangan termal dengan C. Apakah benda A dan B memiliki kesetimbangan termal? Ada yang tahu?
Jadi, benda A dan B memiliki kesetimbangan termal. Mengapa demikian? Karena benda A dan B disetimbangkan oleh C. Jadi begini, ketika A dan B, misalkan gini, ada dua air hangat yang misalkan ada dua air hangat kemudian disatukan, maka tidak akan menjadi dingin atau menjadi panas yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan termal. Selanjutnya, ada hukum ke-1 termodinamika. Pernahkah kalian memasak air? Sering, Bu, tiap hari. Ya, sesungguhnya kita telah melakukan hukum ke-1 termodinamika dalam proses memasak air. Mengapa demikian? Karena ketika memasak air, sebenarnya ada sistem dan lingkungan yang kita ketahui, di mana air merupakan sistem dan api merupakan lingkungan, serta kompor dan lain sebagainya itu merupakan lingkungan. Ketika kita memasak air, berarti kita menambahkan kalor ke dalam sistem. Dan ketika air menjadi matang, berarti energi dalam sistem bertambah. Kemudian ketika tutup teko bergerak, kalian suka memperhatikan ketika air mendidih dan tutup teko bergerak-gerak? Itu menunjukkan sistem melakukan usaha. Jadi, hukum ke-1 termodinamika ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Jadi, ketika kalian memasak air, sesungguhnya air bukan menjadi surut atau habis, melainkan air tersebut diubah menjadi bentuk energi yang lainnya, seperti embun. Dan contoh yang kedua dalam sistem termodinamika yaitu penerapan pada termos. Selanjutnya, hukum termodinamika ke-1 dapat dituliskan secara sistematis, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q merupakan energi kalor dan delta U merupakan perubahan energi dalam, serta W merupakan usaha. Di dalam hukum ke-1 termodinamika ini ada aturan tanda, di mana ketika Q bertanda positif, berarti kalor ditambahkan pada sistem. Dan ketika Q bernilai negatif, maka kalor dilepaskan sistem. Kemudian, ketika W bernilai positif, sistem melakukan usaha pada lingkungan. Dan ketika W bernilai negatif, itu menunjukkan lingkungan melakukan usaha pada sistem. Lanjut kepada contoh soal, kita diskusi ya, sambil diskusi. Di sini terdapat kalor sebanyak 3.000 Joule ditambahkan pada sistem, dan sistem melakukan usaha 2.500 Joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem adalah, jadi ketika Q atau kalor ditambahkan pada sistem, itu berarti Q bernilai positif. Dan ketika sistem melakukan usaha, berarti W bernilai positif pula. Jadi, dapat dinyatakan perubahan energi dalamnya yaitu sebesar 500 Joule. 3.000 dikurangi 2.500. Lanjut kepada hukum kedua termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan ke arah sebaliknya. Jadi analoginya seperti
begini, ketika air dari dataran tinggi akan mengalir ke dataran rendah. Itu menunjukkan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kebalikannya, air tidak dapat mengalir dari keadaan dari dataran rendah ke dataran tinggi tanpa adanya usaha luar yang mempengaruhinya. Hukum kedua termodinamika ini ada yang untuk mesin kalor dan ada yang untuk mesin pendingin. Yang pertama, untuk mesin kalor. Untuk mesin kalor ini, tidak mungkin semua kalor terdapat pada reservoir kalor temperatur tinggi menjadi nanti ya. Ulang ya, yang pertama yaitu mesin kalor. Tidak mungkin mengubah semua kalor yang terdapat pada reservoir kalor temperatur tinggi menjadi kerja dalam sebuah siklus kerja tanpa membuang sebagian kalor ke reservoir kalor temperatur rendah. Pernyataan ini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Jadi, semua mesin kalor yang bekerja akan menghasilkan kerja, yaitu sebesar W, dengan mengkonversikan kalor dari sumber kalor yang lebih tinggi, pasti akan membuang sebagian kalor ke reservoir yang paling rendah. Artinya, tidak semua kalor dapat diubah menjadi kerja. Pasti ada kebocoran dan kerugian yang disebut dengan efisiensi. Contoh, sebuah motor berbahan bakar bensin membakar campuran udara dan bahan bakar dan menghasilkan kalor. Energi kalor ini tidak semuanya dapat diubah oleh mesin menjadi kerja, tetapi pasti ada sebagian yang dibuang ke lingkungan sekitar melalui pendingin mesin sehingga sisa gas terbuang. Kita dapat hitung efisiensi sistem dapat dihitung dengan membandingkan kerja yang dihasilkan dengan kalor yang diberikan secara matematis. Dapat dirumuskan, efisiensi sama dengan usaha dibagi dengan kalor yang berreservoir tinggi. Yang kedua, ada mesin pendingin. Menyatakan bahwa tidak mungkin memindahkan kalor dari reservoir temperatur rendah ke reservoir temperatur tinggi dalam sebuah siklus kerja tanpa membutuhkan kerja dari luar sistem. Hukum kedua ini dapat kita lihat gambarnya. Nah, jadi tidak mungkin reservoir suhu rendah dapat mengalir ke reservoir suhu tinggi kalau tidak ada usaha yang mempengaruhinya. Contohnya seperti lemari es. Lemari es ini mendinginkan ruangan di dalam lemari es dengan cara membuang kalor dari dalam es ke luar lingkungan. Temperatur ini dalam lemari es lebih rendah daripada temperatur di luar lemari es. Supaya lemari es dapat bekerja, maka lemari es ini diambil dari energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan kompresor pada mesin pendingin lemari es. Jadi, inti dari hukum kedua termodinamika ini adalah
Setiap proses konversi energi selalu menghasilkan kerugian yang disebut dengan efisiensi. Proses nyata disebut juga proses irreversible atau proses yang tidak dapat kembali ke titik semula. Semua proses di alam adalah irreversible. Nah, begitulah hukum kedua. Yang selanjutnya yaitu hukum ketiga termodinamika, yang menjelaskan atau berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan terhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Entropi apa? Merupakan ukuran kebanyakannya energi kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Materi mengenai hukum termodinamika ini sudah selesai. Silahkan untuk membagi ke dalam dua kelompok ya. Iya, Ibu. Kita bagi sesuai dengan absen saja ya. Jadi, nanti ya. Jadi Nursak bersama Sophia, kemudian Tia bersama Dalpa dan Putri, dan yang lain. Oh, gini aja. Pembagian kelompoknya dikembalikan kepada anak-anak. Silahkan untuk memilih dengan siapa saja. Dan di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan untuk screen dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oh, baik. Ini dijadikan tugas saja ya, karena waktunya sudah habis. Siap, Ibu. Iya, Ya. Bu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup saja dengan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh iya, sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Belum ada, Ibu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, ditutup saja ya. Boleh? Iya, Bu. Ya, untuk tugasnya silahkan kita gunakan Google Classroom sebagai bahan diskusi. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.